Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas MIPA 8 akan mempresentasikan bab tentang manajemen, badan usaha, dan koperasi. Sebelum menjelaskan materinya, perkenalkan anggota kami beserta perannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Febrina Karisma Wibowo. Saya berperan sebagai penulis naskah dan narasi. Perkenalkan, nama saya Tika Sari Devi. Saya berperan sebagai presentator 1. Perkenalkan, nama saya Nevi Tridianto. Saya berperan sebagai presentator 2. Perkenalkan, nama saya Fatatun Naila Wardana. Dan saya Arif Kusmadewa. Kami berperan sebagai editor dan kameramen. Selamat menikmati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab manajemen. Istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni managemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Secara umum, manajemen diartikan pemakaian sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran atau kinerja tinggi, baik dalam bisnis ataupun non-bisnis. Nah, di dalam manajemen juga terdapat 6 unsur, yakni man, money, materials, methods, machine, dan juga market. Keenam dari unsur manajemen ini memiliki arti masing-masing. Seperti man yang berarti manusia adalah orang yang melakukan proses manajemen. Yang kedua itu adalah money atau uang untuk membiayai proses manajemen. Yang ketiga, materials atau bahan adalah bahan yang digunakan dalam proses manajemen. Yang keempat adalah methods atau metode yang digunakan dalam proses manajemen pula. Lalu yang kelima itu adalah machine. Machine itu adalah mesin yang digunakan atau yang diperlukan dalam proses manajemen tersebut. Dan yang terakhir adalah market. Market adalah pasar, faktor yang menunjang berhasilnya suatu manajemen. Manajemen juga memiliki 3 tingkatan, yakni manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Nah, manajemen puncak atau top management yaitu dewan direktur atau eksekutif yang bertanggung jawab. Kalau manajemen menengah atau middle management yang menjadi penghubung manajemen puncak dengan manajemen lini pertama bertugas untuk menggerakkan, memahami, dan memotivasi individu atau masing-masing kelompok. Nah, kalau manajemen lini pertama atau first line management itu bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi karyawan. Manajemen juga memiliki 6 fungsi, yakni planning, organizing, staffing, executing, directing, dan juga controlling. Nah, planning atau perencanaan ini adalah rencana yang dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Lalu, organizing atau pengorganisasian adalah berarti tugas sesuai sumber daya yang ada. Yang ketiga ini ada staffing. Staffing itu berarti pengisian jabatan, yang berarti juga sebagai mengisi jabatan kosong perusahaan dengan efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya itu ada executing atau penggerakan. Nah, ini berarti bergerak dan memotivasi dalam proses kerja. Selanjutnya ada directing atau pengarahan. Nah, ini bermaksud untuk memberi arahan untuk mencapai tujuan. Lalu yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Fungsi manajerial untuk perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, dan juga pengarahan. Nah, dalam manajemen juga terdapat 5 bidang, yakni pemasaran, produksi, keuangan, personalia, dan juga administrasi. Nah, pemasaran tersendiri itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, penetapan konsep produk, penetapan harga, promosi, serta pendistribusian gagasan, barang atau jasa yang memungkinkan untuk terjadinya pertukaran untuk memenuhi tujuan individu dan organisasi. Produksi sendiri itu untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk menambah kegunaan suatu barang ataupun jasa. Yang ketiga ini adalah keuangan. Nah, bidang keuangan ini bertanggung jawab untuk pengumpulan, penggunaan, ataupun pengendalian dana perusahaan.
Lalu yang terakhir di bidang manajemen itu ada bidang administrasi yang berfungsi untuk menyusun, mengatur, mengorganisasi, mengendalikan kegiatan, inventaris, informasi, dan arsip suatu perusahaan. Nah, yang terakhir, manajemen juga memiliki prinsip. Menurut Henry Fayol, manajemen memiliki 14 prinsip manajemen, yaitu pembagian kerja, kekuasaan, disiplin, kesatuan pemerintah, kesatuan arah, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan bersama. Lalu ada pembayaran upah yang adil, pemusatan, rantai saklar, tata tertib, keadilan, stabilitas pegawai, inisiatif, dan juga jiwa kesatuan. Nah, itu semua materi tentang bab manajemen yang telah saya sampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh partner saya, Nia. Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi lanjutan dari Tika tadi nih. Tika sudah menjelaskan manajemen, sekarang giliran saya untuk menjelaskan tentang badan usaha dan koperasi. Apa sih itu badan usaha? Badan usaha adalah suatu perusahaan yang dijalankan oleh sebuah lembaga atau perorangan nih. Badan usaha itu ada dua, badan usaha milik negara sama badan usaha daerah. Apa sih itu badan usaha negara? Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang di bawah naungan pemerintah dan terdapat saham di dalamnya. Kalau badan usaha daerah adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah-daerah. Lalu bentuk-bentuk badan usaha nasional dan badan usaha daerah. Bentuk-bentuknya itu yang pertama adalah perusahaan umum sama perusahaan perserorangan. Perusahaan umum itu contohnya ada penggadaian. Kalau perusahaan perorangan itu contohnya itu seperti kereta api, PT, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada bentuk-bentuk BUMS. Nah, bentuk-bentuk BUMS itu yang pertama badan usaha perseorangan, firma, dan persekutuan komoditer. Lalu contoh badan usaha di lingkungan kita semua ini ada loh. Contohnya yang pertama itu ada koperasi. Koperasi itu biasanya ada di mana-mana, ada di sekolah, perusahaan, dan lain sebagainya. Koperasi adalah sebuah usaha yang dijalankan bersama-sama dengan asas kekeluargaan. Jika di usaha-usaha pada umumnya harganya lebih mahal, tapi biasanya di koperasi itu harganya itu jauh lebih terjangkau oleh anak-anak pelajar ataupun yang lain sebagainya. Nah, koperasi di sekolah pun biasanya dijalankan oleh anak-anak murid yang ada di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih.